Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La halla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Imamil Muttaqin, Sayyidil Hurril Muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sobat muslim, sungguh ibadah puasa bukanlah ibadah yang ringan. Ini adalah ibadah yang tantangannya berbeda dari ibadah-ibadah lain. Mungkin kita melaksanakan ibadah sholat hanya butuh beberapa menit saja. Setelah itu selesai. Kita duduk berzikir juga begitu enteng. Tetapi ibadah puasa adalah sebuah proses, sebuah rangkaian proses. Mulai dari kita bangun sahur, ada yang mendahului dengan sepertiga malam. Padahal sebelum dia tidur, dia telah berdiri lama menghidupkan qiyam Ramadannya dengan sholat tarawih, sholat witir. Dia menambah dengan bacaan Quran. Tidak cukup sampai di situ. Paginya dia harus memulai dengan aktivitas menahan lapar dan dahaga. Dia membatasi pandangannya sampai dengan tenggelamnya matahari. Sungguh ini adalah ibadah yang memiliki tantangan, yang menguji kesabaran kita sebagai hamba Allah. Maka olehnya itu harus kita sadari bahwa modal utama ibadah ini bukan semata-mata fisik yang kuat, bukan semata-mata kesehatan yang prima. Karena ternyata ada pula orang yang ketika dia mengalami sakit pun dia masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Padahal Allah telah memberikan dia rukhsah atau keringanan. Tapi dia begitu kuatnya, begitu kokohnya keinginan dia untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan ada orang yang dalam aktivitas berat sekalipun. Bahkan di zaman Rasulullah ketika syariat puasa ini pertama kali disyariatkan, kaum muslimin pada saat itu sedang berada di perang Badar. Tetapi mereka tetap menjaga ibadah puasa mereka. Jadi jika bukan kekuatan fisik, jika bukan kesehatan yang prima, jika bukan karena harta yang banyak yang menjadi modal daripada ibadah puasa ini, apa sebenarnya modal kekuatan utama kita? Ingat bahwa di dalam surah Al-Baqarah 183 Allah menyeru sebelum memerintahkan ibadah ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Disinilah titik utama daripada ibadah ini. Di sini menjadi modal utama kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa sesungguhnya pemilik kekuatan pada ibadah Ramadan ini? Yaitu orang-orang yang terus menjaga kestabilan imannya. Kita tahu bahwa iman itu tidak selamanya dalam keadaan konstan. Sehingga ada saatnya semangat ibadah itu turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman bisa dia yazid, dia bisa bertambah. Juga dia bisa mengalami penurunan. Dengan apa iman bertambah? Yazidu bit-ta'ah. Dia bertambah dengan terus menjaga kesinambungan kita dalam amal soleh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pahami, mari renungkan ketika Allah menyeru kita dengan begitu mesranya ya ayyuhalladzina amanu. Dia tidak langsung memerintahkan kutiba alaikumussyam sebagaimana dia langsung memerintahkan aqimis shalah, dirikanlah salat. Tidak. Karena Allah mengetahui persis bahwa ibadah ini membutuhkan modal kekuatan besar. Kekuatan apakah itu? Yaitu kestabilan iman. Tidak hanya sekedar iman, tapi juga stabilitas iman yang senantiasa selalu terjaga di atas rata-rata. Oleh karena itu, mari sobat muslim, hindari diri kita dari perkara-perkara yang akan menyebabkan keimanan ini mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan iman itu turun? Wayankus bil ma'siyat. Ternyata penyebab iman itu menjadi turun adalah setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan fahisyah,
perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Setiap bentuk yang bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dampak pada penurunan iman. Maka ini modal penting kita, jangan dihancurkan. Ibadah puasa kita ini akan berjalan begitu panjang, akan menjadi sia-sia justru kita melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan terjadinya penurunan iman pada diri kita. Seharusnya puasa ini dapat menjaga kita terus berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Sehingga inilah calon-calon peserta di gelanggang Ramadan ini yang pasti akan bertahan sampai di babak final atau di babak terakhir di bulan suci Ramadan ini. Siapakah mereka? Mereka yang terus istiqomah selama menjalankan ibadah puasanya. Dia menjaga pandangannya karena dia taat kepada Allah. Dia menjaga lisannya karena dia taat kepada Allah. Dia hidupkan malamnya karena dia taat kepada Allah. Dia tidak menyia-nyiakan waktu setelah subuh berjalan-jalan hanya untuk menyedapkan pandangannya. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang hanya membuat dia lebih dekat kepada dosa. Dia mencari perkumpulan orang-orang yang akan membuat imannya selalu terjaga, bahkan selalu bertambah. Sungguh ada di antara orang-orang yang bahkan jangankan bertemu dengannya, melihat wajahnya pun hati kita menjadi gelap. Naudzubillah min dzalik. Sobat muslim, semoga kita adalah orang-orang yang menyadari betul bahwa gelanggang ini penuh dengan persaingan. Siapa yang modalnya sedikit, pasti dia tersingkir. Siapa yang kekuatannya semakin merosot, pasti dia terkapar. Dan siapa yang imannya tidak terus dia jaga, imannya terus menipis, pasti dia kalah di gelanggang Ramadan ini. Insya Allah kita adalah orang-orang yang betul-betul telah diseru oleh Allah untuk masuk ke gelanggang Ramadannya dengan sapaan yang begitu mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semoga ibadah puasa kita senantiasa terus berada dalam koridor iman yang prima, yang kokoh, dan membawa kita kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.